Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Saya merupakan salah satu anggota kelompok 6 yang pertama akan menjelaskan tentang pasar keuangan. Apa itu pasar keuangan? Pasar keuangan merupakan sebuah lembaga dan prosedur yang memberikan fasilitas transaksi untuk semua tipe aset keuangan yang berguna untuk meminjam, memberikan kemudahan berinvestasi, konsumsi, lalu menabung, lalu ada juga dan memberi keleluasaan dalam melakukan jual beli barang atau jasa. Berikutnya adalah investasi. Apa itu investasi? Investasi merupakan suatu aktivitas menempatkan dana pada satu periode tertentu dengan harapan penggunaan dana tersebut bisa menghasilkan keuntungan dan atau meningkatkan nilai investasi. Lalu, apakah ada perbedaan antara investasi dengan menabung? Jelas ada. Yang pertama, investasi. Investasi biasanya digunakan untuk tujuan jangka menengah atau jangka panjang. Sedangkan menabung, akumulasinya hanya untuk tujuan jangka pendek. Itu yang pertama. Yang kedua, investasi bertujuan untuk memperbesar kekayaan melalui regular income dan capital gain. Lalu, sedangkan menabung adalah tujuannya yang hendak dicapai sering lebih bersifat konsumtif. Lalu yang ketiga, investasi merupakan dana awalnya biasanya dalam jumlah yang besar. Sedangkan menabung, jumlah awalnya biasanya relatif lebih kecil dibanding investasi. Lalu, investasi dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, investasi pada aktiva real. Investasi ini biasanya dilakukan seseorang dalam bentuk kasat mata atau dapat dilihat secara fisik. Misalkan investasi emas, investasi properti, investasi tanah, terus logam mulia dan lain sebagainya. Yang kedua, investasi pada aktiva finansial. Investasi pada aktiva finansial merupakan investasi yang dilakukan seseorang dalam bentuk surat-surat berharga seperti saham, deposito, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah peran dan fungsi pasar keuangan. Yang pertama adalah mentransfer dana dari unit surplus ke defisit. Lalu yang kedua adalah menyediakan mekanisme dalam penentuan harga aset keuangan. Yang ketiga, menawarkan likuiditas kepada pelaku pasar. Yang keempat, mengurangi biaya-biaya transaksi. Lalu macam-macam pasar keuangan. Yang pertama, pasar modal atau yang disebut dengan capital market. Yang kedua, pasar uang atau money market. Yang ketiga, pasar valuta asing. Lalu yang keempat, pasar kredit konsumen. Dan yang kelima, pasar hipotek. Selanjutnya, pasar keuangan dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, pasar keuangan berdasarkan instrumen yang diperdagangkan. Yang pertama ada debit market. Pasar ini memperdagangkan instrumen utang jangka pendek hingga jangka menengah. Waktunya sekitar 1 sampai 5 tahun, misalkan commercial paper dan lain sebagainya. Yang kedua, equity market. Pasar ini memperjualbelikan klaim kepemilikan perusahaan dan bersifat jangka menengah hingga jangka panjang. Contohnya adalah saham. Lalu, pasar keuangan yang berdasarkan jangka waktu jatuh temponya. Yang pertama adalah money market. Yang kedua adalah capital market. Selanjutnya, pasar keuangan berdasarkan waktu transaksi yang dilakukan. Yang pertama, primary market, dan yang kedua adalah secondary market. Selanjutnya, pasar keuangan berdasarkan tata cara pembayaran. Yang pertama, cash market, dan kedua, derivative market. Nah, selanjutnya, siapa saja peserta pasar keuangan? Pelaku pasar keuangan adalah pihak-pihak yang membutuhkan dana ataupun modal, maupun pihak-pihak yang menambahkan dan menginvestasikan dalam pasar uang. Pelaku dalam pasar uang terdiri dari Bank Sentral atau Bank Indonesia, lembaga-lembaga pemerintah, lalu perusahaan-perusahaan swasta, bank-bank komersial, yayasan, selanjutnya misalkan perusahaan asuransi dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke bab berikutnya, yaitu pasar uang. Pasar uang adalah tempat bertemunya pihak berkelebihan dana dengan pihak yang berkekurangan dana, yaitu yang mentransaksikan instrumen pasar uang dengan jatuh tempo dalam kurun waktu 1 tahun atau lebih. Selanjutnya, apa sih tujuannya diadakannya pasar uang? Yang pertama adalah sebagai sarana alternatif bagi lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendeknya. Yang kedua, sebagai sarana penempatan dana atas kelebihan likuiditas untuk mencari keamanan dan peluang memperoleh pendapatan
pendapatan bunga. Lalu yang ketiga adalah sebagai sarana pengendalian moneter bagi pemerintah terhadap operasi pasar terbuka dengan sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang. Ya, selanjutnya adalah instrumen pasar uang. Instrumen pasar uang yang pertama adalah instrumen pasar uang di pasar internasional. Di antaranya yang pertama Treasury Bills, yang kedua Commercial Paper, yang ketiga Certificate of Deposit, yang keempat Banker Acceptance, yang kelima Bills of Exchange, yang keenam adalah Fed Funds, yang ketujuh yaitu Repurchase Agreement. Selanjutnya, instrumen pasar uang di pasar uang Indonesia. Yang pertama adalah Treasury Bills, yang kedua adalah Commercial Paper, yang ketiga adalah Certificate of Deposit, yang keempat Banker Acceptance, yang kelima Sertifikat Bank Indonesia, yang keenam adalah Call Money, yang ketujuh adalah Repurchase Agreement. Untuk bab berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasar valuta asing. Apa sih pasar valuta asing? Nah, pasar valuta asing atau disebut dengan bursa falas adalah suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh dan menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan resiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang. Apa sih fungsi dari bursa falas? Yang pertama sebagai transfer daya beli. Nah, transfer daya beli diperlukan dalam perdagangan antar negara atau perdagangan internasional dan dalam transaksi modal yang melibatkan pihak-pihak yang bertempat tinggal di negara yang berbeda, yang juga memiliki mata uang yang berbeda. Nah, misalnya, eksportir Jepang menjual mobil Toyota kepada importir Australia. Eksportir Jepang ingin dibayar dengan yen, sementara importir Australia ingin membayar dalam dolar Australia. Seperti itu. Nah, fungsi yang kedua yaitu sebagai penyediaan kredit. Jadi dalam perdagangan internasional, waktu itu merupakan hal yang penting, baik untuk pengiriman barang maupun pembayarannya, sesuai dari mata uang yang disepakati. Jadi pasar falas itu menyediakan sumber kredit sesuai mata uang yang diinginkan, misalnya instrumen BA dan LC. Yang ketiga yaitu mengurangi resiko falas. Jadi semua pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional dan transaksi modal ingin menghindari resiko falas akibat kurs falas yang berfluktuasi atau berubah-ubah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kurs, kuotasi falas, dan margin trading. Apa sih? Nah, kurs falas adalah harga suatu mata uang yang dinyatakan dalam mata uang lain. Lalu, kuotasi falas adalah suatu pernyataan kesediaan melakukan transaksi jual beli falas pada suatu kurs yang diumumkan. Lalu selanjutnya ada margin trading. Apa sih? Dan margin trading ini adalah transaksi jual beli falas yang tidak diukur dengan pergerakan dana. Sedangkan keuntungan atau kerugiannya adalah selisih bersih antara harga beli atau jual suatu valuta dengan harga jual atau beli valuta tersebut pada akhir masa transaksi. Nah, selanjutnya kita akan mengenal siapa saja sih peserta pasar valuta asing. Nah, peserta dalam valuta asing adalah para pelaku yang bermain aktif di semua tingkatan transaksi di pasar falas. Yaitu yang pertama, ada dealer falas bank dan non-bank. Yang kedua ada perusahaan dan individu. Yang ketiga ada spekulator dan arbitrage. Dan yang keempat ada bank sentral. Selanjutnya, kita akan belajar tentang tingkat dan jenis transaksi pasar valuta asing. Ada dua tingkatan. Yang pertama ada wholesale market, yang kedua ada retail market. Apa sih wholesale market ini? Nah, wholesale market adalah transaksi antar bank dengan bank yang biasanya jumlahnya sangat besar. Lalu ada retail market, yaitu transaksi antar bank dengan nasabah biasanya dalam jumlah yang relatif kecil. Nah, di dalam pasar falas ini ada 3 jenis transaksinya loh. Yang pertama yaitu transaksi spot, yang kedua transaksi forward, dan yang ketiga ada transaksi swap. Nah, pertama kita akan membahas tentang transaksi spot. Apa sih transaksi spot itu? Nah, transaksi spot adalah jual beli falas dengan penyerahan dan pembayaran antar bank yang akan diselesaikan pada 2 hari kerja berikutnya. Nah, penyerahan dana dalam transaksi spot ini ada 3 macam loh. Yang pertama ada value today, yang kedua value tomorrow, dan yang ketiga ada value spot. Selanjutnya transaksi forward tadi. Nah, transaksi forward adalah apa sih? Transaksi forward adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Selanjutnya ada transaksi swap. Transaksi swap itu apa sih? Nah, transaksi swap ini adalah pembelian dan penjualan secara bersamaan sejumlah tertentu mata uang
dengan dua tanggal penyerahan yang berbeda. Nah, selanjutnya ada istilah euro currency dan Eurobank. Apa sih euro currency dan Eurobank itu? Nah, euro currency adalah suatu mata uang yang disimpan pada sebuah bank yang berkedudukan di luar negara yang memiliki mata uang tersebut. Nah, jadi artinya mata uang yang dapat ditukarkan itu biasanya berbentuk euro. Lalu, apa sih Eurobank? Eurobank adalah lembaga keuangan yang secara bersamaan menerima deposito atau tabungan dan memberikan pinjaman dalam mata uang. Selain mata uang lokal di mana lembaga keuangan itu membuka kantornya. Nah, kegiatan Eurobank tidak tunduk pada peraturan perundang-undangan perbankan setempat. Hal ini karena kegiatan tersebut tidak secara langsung mempengaruhi kondisi moneter setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mita Puspita, NPM 2017 1450 1367. Saya akan melanjutkan menjelaskan bab 4, yakni tentang pasar perdana. Pengertian dari pasar perdana sendiri yaitu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dananya untuk membiayai seluruh kegiatannya dapat melakukan dengan dua cara. Yang pertama, menjual sebagian kepemilikannya pemegang saham pada perusahaan dalam bentuk saham. Yang kedua adalah berhutang kepada pihak lain dengan menjual obligasi. Adapun pasar perdana adalah pasar di mana perusahaan untuk pertama kali menerbitkan dan memperdagangkan surat berharga. Pasar perdana atau penawaran umum disebut juga dengan Initial Public Offering atau IPO. Kegiatan ini disebut juga dengan emisi efek atau lebih populer disebut dengan go public. Selanjutnya ada tujuan IPO. Tujuan IPO adalah pasar perdana pada umumnya adalah yang pertama, memperoleh dana dari IPO untuk melakukan pengembangan, perluasan, dan ekspansi bisnis perusahaan. Yang kedua, meningkatkan likuiditas perusahaan terutama untuk pemegang saham. Yang ketiga, membangun reputasi dan membuat perusahaan semakin mempunyai nilai di mata publik. Selanjutnya yaitu persyaratan dan prosedur IPO. Persyaratan atau prosedur IPO yang pertama yaitu perusahaan harus berbadan perseroan terbatas. Kedua, berkedudukan di Indonesia. Ketiga, mempunyai modal di setor sampai dengan 200 juta. Keempat, 2 tahun terakhir harus memperoleh keuntungan. Kelima, laporan keuangan dalam 2 tahun terakhir dengan opini harus diaudit pada akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian. Khusus bank, 3 tahun terakhir harus memenuhi ketentuan yakni 2 tahun pertama cukup sehat dan 1 tahun terakhir tergolong sehat. Adapun perbedaan antara pasar perdana dan pasar sekunder yakni pasar perdana yang pertama harga saham tetap. Adapun pasar sekunder harga saham berfluktuasi sesuai kekuatan supli. Kedua, pasar perdana tidak dikenal komisi, tetapi pasar sekunder dibebankan dengan adanya komisi. Yang ketiga, pasar perdana hanya untuk pembelian saham. Adapun pasar sekunder berlaku untuk pembelian maupun penjualan saham. Keempat, pemesanan dilakukan melalui agen penjualan. Adapun dari pasar sekunder, pemesanan dilakukan melalui anggota bursa atau pialang atau broker. Yang kelima, jangka waktu pasar perdana di pasar perdana yang kelima jangka waktunya terbatas, tetapi di pasar sekunder jangka waktunya tidak terbatas. Saya akan melanjutkan yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mita. Nah, yang saya peroleh pada idnfinancials.com mengenai PTS Hardware ini, IPO-nya itu atau penawaran saham perdananya itu yaitu IPO dates-nya per 6 November 2007 dengan saham penawaran sebesar 515 juta rupiah dengan saham pendirinya yaitu 1 miliar 200 juta rupiah dan total saham yang terdaftar yaitu 1 miliar 715 juta rupiah.
Nah, persentasenya yaitu sebesar 30,03%. Nah, harga penawarannya yaitu 820 dalam rupiah. Dan dana yang terkumpul yaitu 422 miliar 300 juta rupiah. Dan lalu Biro Administrasi Efeknya yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, dan penjamin emisi utama yaitu PT CLSA Indonesia dan PT Dinamika Usaha Jaya. Dan papan pencatatannya yaitu main. Artinya, jadi papan daftarnya bersifat papan utama, ditujukan untuk perusahaan yang mempunyai ukuran besar dan mempunyai. Nama saya Putri Octaviani, NPM 2017 14 500 329. Saya akan melanjutkan bab 5, yaitu pasar modal. Dimulai dari pengertian pasar modal. Pasar modal merupakan sumber dana jangka panjang, efek atau surat berharga yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun diperjualbelikan. Berikut ada beberapa definisi mengenai pasar modal. Di antaranya, 1. Pasar modal dalam arti sempit adalah suatu tempat yang terorganisasi dalam efek diperdagangkan. Pasar modal disebut juga bursa efek. Bursa efek ini merupakan suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun dengan melalui wakil-wakilnya. Pasar modal menurut Kamus Uang dan Pasar Modal, pasar konkret yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka waktu lebih 1 tahun. Manfaat dari pasar modal. Manfaat pasar modal tidak hanya untuk emiten atau perusahaan atau investor saja, tetapi juga mempunyai efek positif bagi perkembangan perekonomian suatu negara. Antara lain, yang pertama, mendapat sumber pendapatan negara dari transaksi yang dikenakan pajak. Yang kedua, menjalankan roda perekonomian dari transaksi jual beli instrumen investasi. Selanjutnya, memantau transaksi modal secara resmi. Yang keempat, mengoptimalkan kinerja perusahaan yang bersifat emiten atau sudah IPO. Yang kelima, menarik investor asing serta memantau kontribusi. Yang keenam, menyediakan wadah resmi untuk transaksi surat berharga. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas ekonomi seperti membuka lapangan pekerjaan. Yang selanjutnya itu ada instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal adalah semua surat-surat berharga atau efek yang umum diperjualbelikan melalui pasar modal. Surat-surat berharga tersebut diantaranya adalah 1. Reksadana. Reksadana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana atau manajer investasi. Selanjutnya ada saham. Saham adalah surat beli tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perseroan terbatas. Yang ketiga, dari right issue. Right issue ini adalah hak yang diberikan kepada pemegang saham untuk membeli tambahan saham baru yang diterbitkan oleh suatu perusahaan. Selanjutnya ada obligasi. Obligasi adalah bukti utang dari emiten yang dijamin oleh penanggung yang mengandung janji pembayaran buang atau janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan kepada tanggal jatuh tempo. Dan yang selanjutnya ada waran. Waran adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang telah ditentukan. Selanjutnya ada peran dan lembaga penunjang pasar modal. Di antaranya 1. Badan Pengawas Pasar Modal. 2. Perusahaan. 3. Self Regulatory Organization atau SRO. Yang keempat ada perusahaan efek, dan yang terakhir ada penasihat investasi. Para pemain pasar modal, ada beberapa para pemain pasar modal, diantaranya ada emiten, 2. Investor, 3. Lembaga penunjang, 4. Ada pinjaman emisi, 5. Perantara perdagangan efek, dan 6. Ada pedagang efek, dan yang terakhir ada selanjutnya ada penanggung atau guarantor, dan selanjutnya nomor 8 ada wali amanat, 9. Perusahaan surat berharga, 10. Perusahaan pengelola dana, 11. Lembaga penunjang pasar modal, dan yang terakhir lembaga penunjang emisi obligasi. Selanjutnya lanjut ke bab 6. Di bab 6 ada saham. Apa itu saham? Pengertian dari saham adalah suatu dokumen berharga yang mampu menampilkan bagian kepemilikan dari suatu perusahaan. Yang artinya saat seseorang memutuskan untuk membeli saham, maka sebenarnya orang tersebut sudah membeli sebagian dari kepemilikan perusahaan yang dibelinya. Pengertian saham secara sederhana adalah suatu alat bukti atau atas kepemilikan dari sebuah perusahaan.
Bentuk dari saham itu sendiri biasanya adalah lembaran kertas yang mana isinya menyatakan kepemilikan surat berharga. Surat berharga tersebut adalah pemilik dari perusahaan yang membuat surat. Yang kedua ada jenis saham. Jenis saham berdasarkan kemampuannya yaitu ada saham biasa dan saham preferred. Saham biasa adalah suatu saham yang bisa diklaim berdasarkan dari keuntungan dan kerugian yang ada pada suatu perusahaan. Apabila prosedur likuidasi dilakukan, maka para pedagang saham bisa memiliki prioritas terakhir dalam hal pembagian dividen dari penjualan aset suatu perusahaan. Ciri dari saham biasa ini antara lain setiap pemegang saham mempunyai hak suara yang sama dalam memilih Dewan Komisaris. Yang selanjutnya ada setiap hak pemegang saham akan diprioritaskan saat perusahaan akan mengeluarkan saham baru. Selanjutnya, setiap pemegang saham memiliki tanggung jawab yang sifatnya terbatas, yakin sebesar nilai saham yang sudah disetorkannya. Yang kedua ada saham preference. Saham preference adalah suatu saham yang dimana nilai pembagian labanya tergolong tetap. Dan saat perusahaan menderita kerugian, maka para pemegang saham preference tersebut akan diberikan prioritas utama dalam hal pembagian hasil penjualan aset perusahaan. Selanjutnya jenis saham berdasarkan kinerjanya, yaitu ada blue chip stock, yang kedua ada income stock, yang ketiga ada brown stock, yang keempat ada speculative stock, kelima cyclical stock, yang keenam ada emerging growth stock, dan yang terakhir ada defensive stock. Selanjutnya ada jenis nilai saham. Penilaian saham dikenal ada 4 jenis nilai, yaitu nilai buku. Nilai buku ini merupakan nilai yang dihitung berdasarkan pembukuan perusahaan penerbit saham atau emiten. Yang kedua ada nilai pasar. Nilai pasar adalah saham di pasar yang ditunjukkan oleh harga saham tersebut yang sebenarnya atau yang seharusnya terjadi. Yang terakhir ada nilai nominal atau nilai pari, merupakan nilai kewajiban yang ditetapkan untuk tiap-tiap lembar saham. Selanjutnya ada resiko investasi. Resiko investasi adalah tingkat potensi kerugian yang timbul karena perolehan hasil investasi yang diharapkan tidak sesuai dengan harapan. Yang seharusnya disadari oleh para investor adalah bahwa selain menjanjikan potensi keuntungan, investasi juga menyimpan kemungkinan risiko atau kerugian. Dalam investasi terdapat hubungan yang kuat antara keuntungan dan risiko. Semakin tinggi potensi keuntungan, semakin tinggi pula tingkat risikonya, dan begitu juga sebaliknya. Yang pertama ini ada risiko suku bunga. Risiko suku bunga adalah kemungkinan penurunan nilai instrumen hutang berbunga terhadap tetap sebagai akibat dari kenaikan suku bunga. Yang kedua ada risiko bisnis. Risiko bisnis adalah risiko yang terkait dengan surat berharga tertentu. Hal ini juga dikenal sebagai risiko tak sistematis dan mengacu pada risiko yang terkait dengan penerbit surat berharga tertentu. Yang ketiga ada risiko kredit. Resiko kredit ini mengacu pada kemungkinan bahwa penerbit obligasi tertentu tidak akan dapat melakukan pembayaran bunga yang diharapkan atau pelunasan pokok. Biasanya semakin tinggi risiko kredit, semakin tinggi bunga obligasi. Dan yang terakhir ada risiko tax stability. Hal ini berlaku untuk penawaran obligasi daerah dan mengacu pada risiko bahwa surat berharga yang diterbitkan dengan status bebas pajak berpotensi kehilangan status sebelum jatuh tempo karena obligasi daerah memiliki tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan obligasi yang sepenuhnya kena pajak. Pemegang obligasi akan mendapatkan hasil yang lebih rendah daripada yang direncanakan setelah pengurangan pajak. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Selanjutnya saya akan melanjutkan yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Putri. Nah, pada PTS Hardware Indonesia ini kita dapat memperoleh info sahamnya melalui idnfinancials.com, yaitu yang pertama, nama pemegang sahamnya adalah PT Kawan Lama Sejahtera dengan modal yang di store yaitu 102.849 juta rupiah, dengan jumlah saham yaitu 10% dari modal yang di store yaitu 10.284.900.000. Selanjutnya nama pemegang sahamnya itu publik dengan modal yang di store yaitu 68.026.378.000, dengan jumlah saham itu 10%, berarti 6.802.637.800 rupiah. Selanjutnya nama pemegang sahamnya ada Kuncoro dengan modal yang di store yaitu 1 juta rupiah, berarti sahamnya yang dimiliki itu 10%, jadi 100.000 rupiah. Dan ada treasury stock dengan modal yang di store yaitu 623.622.000, dengan jumlah saham
10% berarti jadi Rp62.362.200. Nah, setelah ditotal, jumlah modal yang disetor diperolehlah Rp171.500.000.000. Lalu kita mencari persentasenya. Nah, yang pertama PT Kawan Lemas Sejahtera, tadi ia modal yang disetornya yaitu Rp102.849.000.000 dibagi total dari semua modal yang disetor yaitu Rp171.500.000.000 dikali 100% diperolehlah persentase sebanyak 59,97%. Selanjutnya pada PT Publik. Pada Publik ia modal yang disetornya Rp61.026.378.000 dibagi total modal yang disetor yaitu Rp171.500.000.000 dikali 100% diperolehlah persentase 39,67%. Dan pada Kuncoro ia modal disetornya Rp1 juta dibagi total modal yang disetor yaitu Rp171.500.000 dikali 100% ia memperoleh presentasi 0%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Putri Ayudia, NPM 2017 145000318. Saya akan menjelaskan bab 7 yaitu tentang obligasi. Apa sih pengertian obligasi? Obligasi itu yaitu pernyataan utang yang dikeluarkan oleh suatu pemerintah negara atau perusahaan sebagai pihak yang memiliki utang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang obligasi yang dilengkapi dengan janji untuk membayar utang dan bunganya sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Pihak penerbit obligasi adalah pihak yang berutang, sedangkan pihak pemegang saham adalah pihak yang melakukan piutang. Biasanya obligasi diterbitkan oleh perusahaan yang memerlukan pinjaman modal dari pihak luar perusahaan. Biasanya ini memiliki tenor atau jangka waktu yang berbeda-beda, mulai dari 5 hingga 30 tahun. Nah, pengertian obligasi juga adalah suatu produk dari pasar modal, bukan dari lembaga keuangan bank atau non-bank. Tapi, bank juga bisa memiliki peran sebagai agen yang menjual obligasi. Lalu, ada obligasi berdasarkan penerbitnya. Jika kita lihat berdasarkan penerbitnya, maka obligasi akan terbagi menjadi 4, yaitu apa aja sih? Pertama ada corporate bonds, kedua ada government bonds, ketiga ada municipal bonds, dan keempat yang terakhir adalah foreign bond atau singkatannya FB. Yang pertama ada corporate bonds, yaitu salah satu jenis obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan tertentu seperti pemerintah atau BUMN ataupun swasta dengan kurun waktu hanya 1 tahun. Lalu yang kedua ada government bonds, adalah jenis obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lalu yang ketiga ada municipal bonds, adalah jenis obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mendanai proyek pembangunan yang berhubungan dengan kepentingan publik. Lalu yang keempat ada foreign bonds atau FB, obligasi yang diterbitkan oleh negara asing dan salah satu resikonya adalah resiko dalam bentuk foreign currency atau mata uang asing. Nah, resiko lain adalah jika terjadi pada resiko gagal bayar. Lalu ada jenis dan karakteristik obligasi. Nah, obligasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenis surat berharga lainnya, yaitu apa aja sih? Yang pertama yaitu nilai obligasi. Pihak yang berperan dalam mengeluarkan obligasi harus memberikan informasi terkait jumlah uang yang dibutuhkan atau sering disebut juga dengan jumlah emisi obligasi. Lalu yang kedua ada jatuh tempo. Obligasi memiliki jangka waktu dari 1 tahun sampai 10 tahun, tapi umumnya jatuh tempo suatu obligasi adalah 5 tahun. Biasanya para investor lebih memilih obligasi jangka pendek karena memiliki nilai resiko yang kecil. Lalu yang ketiga ada principal dan coupon rate, yaitu adalah suatu nominal uang yang harus dikeluarkan para penerbit obligasi pada pemegang obligasi pada masa jatuh tempo. Lalu yang keempat ada jadwal pembayaran. Pembayaran kupon obligasi harus dilakukan oleh sang penerbit obligasi secara berkala sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditetapkan, seperti per 3 semester, per semester, atau triwulan sekali. Lalu ada bunga obligasi dan hasil obligasi, yaitu pertama pembayaran bunga. Berdasarkan pembayaran bunga, obligasi terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama zero coupon bond, adalah jenis surat utang tanpa bunga dan tidak akan memberikan kupon secara berkala. Lalu yang kedua, ada obligasi kupon. Obligasi kupon adalah surat utang yang mampu memberikan bunga ataupun kupon secara berkala kepada para investornya. Yang ketiga ada obligasi fixed coupon atau kupon tetap, adalah jenis obligasi yang menawarkan tingkat suku bunga dengan nilai yang tetap hingga jatuh tempo pada utang tersebut sudah tiba. Yang keempat ada obligasi floating coupon atau kupon mengambang. Jenis obligasi ini akan menawarkan kupon yang mampu merubah nilainya berdasarkan indeks pasar uang yang sedang berlaku. Lalu ada obligasi berdasarkan imbal hasil. Berdasarkan imbal hasil, obligasi terbagi menjadi 2, yaitu obligasi konvensional dan obligasi syariah. Obligasi konvensional adalah surat utang yang dikeluarkan oleh pihak tertentu guna mendapatkan suatu pinjaman sebagai tambahan modal dengan disertai bunga atau imbalan hasil kepada pihak investor dalam jangka waktu tertentu.
Nah, lalu ada obligasi syariah. Adalah suatu utang yang memberikan suatu imbalan hasil terbentuk uang sewa yang nilai perhitungannya diukur dengan berdasarkan prinsip syariah Islam dan tidak mengandung unsur riba. Lalu yang terakhir, bagaimana sih cara menerbitkan obligasi? Yang pertama, mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Bapepam LK. Di antaranya melakukan Bapepam LK bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menerbitkan obligasi dan Bapepam LK secara efektif menyatakan layak. Nah, yang kedua yaitu perusahaan yang bersangkutan telah dinyatakan memiliki nama dan reputasi yang baik. Yang ketiga, laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada pada 2 dan 3 tahun terakhir perusahaan selalu mendapatkan keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Saya akan menjelaskan bab 8, yakni adalah indeks harga saham. Adapun pengertian dari indeks harga saham adalah suatu indikator yang menunjukkan pergerakan harga saham. Indeks berfungsi sebagai indikator tren pasar. Artinya, pergerakan indeks menggambarkan kondisi pada suatu saat apakah pasar itu sedang aktif atau sedang lesu. Dengan adanya indeks, kita dapat mengetahui tren pergerakan harga saham saat ini, apakah sedang naik, stabil, ataupun pasar itu sedang turun. Misalnya, jika di awal bulan nilai indeks 300 dan saat ini di akhir bulan menjadi 360, maka kita dapat mengatakan bahwa secara rata-rata harga saham mengalami peningkatan sebesar 20%. Pergerakan indeks menjadi indikator penting bagi para investor untuk menentukan apakah mereka akan menjual, menahan, atau membeli suatu atau beberapa saham. Karena harga-harga saham bergerak dalam hitungan detik dan menit, maka nilai indeks pun bergerak turun naik. Bergerak turun naik dalam hitungan waktu yang cepat. Selanjutnya ada jenis-jenis indeks. Di jenis-jenis indeks yang pertama adalah indeks individual, yaitu menggunakan indeks harga masing-masing saham terhadap harga dasarnya atau indeks masing-masing saham yang tercatat di BI. Selanjutnya, indeks harga saham sektoral, menggunakan semua saham yang termasuk dalam masing-masing sektor, misalnya sektor keuangan, sektor pertimbangan, dan lain-lain sebagainya. Di BI, indeks terbagi atas 9 sektor, yaitu pertanian, pertambangan, industri dasar, aneka industri, konsumsi, properti, infrastruktur, keuangan, perdagangan, dan manufaktur. Selanjutnya yang ketiga yaitu IHSG atau artinya indeks harga saham gabungan. Menggunakan semua saham yang tercatat sebagai komponen perhitungan indeks. Lanjut, indeks LQ45, yaitu indeks yang terdiri dari 45 saham pilihan dengan mengacu pada 2 variabel, yaitu likuiditas perdagangan dan kapitalisasi pasar. Lanjut, indeks syariah atau JII, Jakarta Islami Index, merupakan indeks terdiri dari 30 saham mengakomodasi syarat investasi dalam Islam atau indeks yang berdasarkan syariah Islam. Jadi, dalam indeks syariah ini atau JII mengacu pada agama Islam, peraturan dan sebagainya. Saham-saham yang termasuk dalam indeks syariah adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah Islam. Seperti yang pertama adalah usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. Lalu, usaha lembaga keuangan konvensional ribawi termasuk perbankan dan asuransi konvensional, jadi tidak ada riba. Lalu, usaha memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram. Selanjutnya, usaha yang memproduksi, mendistribusi, atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat muadarat. Serta yang terakhir, indeks papan utama dan papan pengembangan merupakan indeks harga saham yang secara khusus didasarkan pada kelompok saham yang tercatat di BII, yaitu kelompok papan utama dan kelompok papan pengembangan. Selanjutnya, penilaian indeks harga saham gabungan menggambarkan pergerakan harga saham gabungan sampai dengan tanggal tertentu. Salah satu metode yang digunakan ialah metode rata-rata dengan cara menjumlahkan harga pasar saham-saham kemudian dibagi dengan suatu faktor pembagi tertentu dengan rumus. Adapun rumus yang saya sebutkan nanti akan ada di IHSG sama dengan dibagi IPS dibagi PBS dikali 100%, yang di mana IPS adalah harga pasar saham, lalu IP base adalah nilai pembagi. Selanjutnya bab 9 yakni kebijakan dividen. Pengertian kebijakan dividen adalah merupakan suatu kebijakan untuk menentukan beberapa laba yang harus dibayarkan dividen kepada pemegang saham dan juga berupa banyak yang harus
ditanam kembali. Kebijakan dividen ini harus dianalisa dalam kaitannya dengan keputusan-keputusan pembelanjaan dan penentuan struktur modal secara keseluruhan. Pendapatan bagi pemegang saham yang akan dibayarkan pada setiap akhir periode sesuai dengan persentasenya disebut dengan dividen, dan persentase dari laba yang akan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham juga disebut dengan dividen payout ratio atau DPR. Selanjutnya ada macam-macam kebijakan dividen. Yang pertama adalah kebijakan dividen yang fleksibel, merupakan kebijakan yang menentukan besarnya dividen setiap tahun disesuaikan dengan posisi finansial dan kebijakan finansial dari perusahaan yang bersangkutan tersebut. Yang kedua, kebijakan dividen yang stabil, merupakan kebijakan yang menentukan jumlah dividen per lembar dibayarkan setiap tahun tetap selama jangka waktu tertentu, meskipun pendapatan per lembar saham per tahunnya berfluktuasi. Ketiga, kebijakan dividen dengan pendapatan jumlah dividen minimal ditambah jumlah ekstra tertentu, yakni menentukan jumlah rupiah minimal dividen per lembar saham setiap tahunnya. Apabila keuntungan perusahaan lebih baik, akan membayar dividen ekstra. Yang terakhir adalah kebijakan dividen dengan pendapatan dividen per payout ratio yang konstan, merupakan kebijakan yang memberi dividen yang besarnya mengikuti besar laba yang diperoleh oleh perusahaan itu. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Adapun faktor yang pertama adalah kebutuhan dana perusahaan. Yang kedua yaitu likuiditas. Yang ketiga kebutuhan perlunasan hutang. Yang keempat tingkat ekspansi aktiva. Yang selanjutnya adalah kebijakan stok dividen, merupakan kebijakan dividen yang pembayarannya dividennya kepada pemegang saham dalam bentuk saham. Rumus yang digunakan dalam perhitungan stok dividen adalah stok dividen atau disebut juga dengan SD, singkatannya sama dengan persen SD dikali jumlah lembar. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mita. Nah, pada PTS Hardware Indonesia ini saya memperoleh data melalui ednfinancials.com tentang dividennya, yaitu pada tahun 2019 cash dividennya 18,10 dalam bentuk rupiah dengan tipenya final. Nah, artinya apa sih cash dividend itu? Cash dividend ini atau dividen tunai, artinya dividennya dalam bentuk uang tunai, dan dividen ini itu yang paling umum. Nah, bersifat final karena pembagian keuntungan perseroan kepada pemegang saham itu telah diputuskan dan ditetapkan RUPS sesuai ketentuan pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas UPT, dan diberikan dalam 1 tahun buku tertentu. Seperti itu. Selanjutnya pada tahun 2018 diperoleh cash dividend yaitu sebesar 28,25 dalam bentuk rupiah dengan tipenya final, dan pada tahun 2017 cash dividendnya 22,81 dalam bentuk rupiah bersifat final juga, dan pada tahun 2016 cash dividendnya sebesar 16,47 dalam bentuk rupiah dan bersifat final. Berikut saya akan menjelaskan materi bab 10, yaitu kontrak opsi saham atau KOS. Pengertian opsi saham. Opsi saham adalah perjanjian yang memungkinkan investor untuk membeli dalam hal yang disebut call atau menjual dalam hal yang disebut put saham dengan harga yang telah ditentukan pada atau sebelum tanggal tertentu. Bentuk kontrak opsi saham. Kontrak antara dua belah pihak yang berisi hak bagi si pembeli opsi untuk membeli atau menjual aset yang mendasari kontrak tersebut pada waktu dan harga yang disepakati berdasar di awal. Opsi yang diperdagangkan di B yaitu kontrak opsi saham atau KOS. Selanjutnya ada manfaat kontrak opsi saham. Manfaat yang diperoleh investor jika melakukan perdagangan kontrak opsi saham antara lain ada sebagai sarana lindung nilai atau manajemen risiko. Selanjutnya ada sebagai sarana untuk melakukan diversifikasi investasi. Yang ketiga ada menyediakan sarana spekulasi dengan memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan pada setiap kondisi pasar atau bursa. Karena kontrak opsi saham ini merupakan salah satu produk derivatif, maka investor perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman risiko yang memadai dan komprehensif. Penyelesaian kontrak. Penyelesaian perselisihan ditempuhkan melalui antara lain musyawarah, mediasi, arbitrasi, ataupun pengadilan.
Selanjutnya yaitu ada bab 11 kontrak future. Sejarah kontrak future. Sejarah kontrak future itu ada sebagai berikut. Yang pertama ada sejarah munculnya future bisa dijelaskan dengan teori evolusi perdagangan. Yang kedua itu bentuk perdagangan pertama adalah barter, adanya kendala teknologi pengawetan dan transportasi. Selanjutnya mendorong munculnya kontrak forward. Dan yang ketiga ada berkembangnya kontrak forward dalam sistem perdagangan. Kontrak tersebut disebut standarisasi, memunculkan sekuritas derivatif kontrak future. Ada prinsip atau karakter dari kontrak future antara lain. Yang pertama itu ada pasar yang tersentralisasi, memungkinkan investor untuk melakukan perdagangan atau kerjasama. Yang kedua ada kinerja dijamin oleh sebuah perusahaan yang terpisah tetapi terikat dengan setiap bursa. Kontrak future sendiri itu merupakan suatu kontrak standar yang diperdagangkan pada bursa berjangka untuk membeli atau menjual aset acuan pada instrumen keuangan dalam suatu tanggal di mana di masa akan datang dengan harga tertentu. Kontrak berjangka panjang yang bersifat mengikat dan memberi kewajiban kepada kedua belah pihak untuk membeli atau menjual aset acuan tertentu yang berupa valuta asing, tingkat bunga, ekuitas atau komoditas berdasarkan tingkat harga yang ditetapkan atau disebut harga penyesuaian yang penyelesaiannya transaksi dilakukan secara cash di masa yang akan datang sesuai dengan expiration date yang ditetapkan di dalam kontrak tersebut. Secara singkat, kontrak future adalah perjanjian antara pembeli yang berisi itu ada yang pertama, pembeli future setuju untuk membeli sesuatu dari penjual future dalam jumlah tertentu dengan harga tertentu dan pada batas waktu yang ditentukan dalam kontrak. Yang kedua, penjual future setuju untuk menjual atau komoditi atau aset tertentu kepada pembeli future dalam jumlah tertentu dan harga tertentu dan pada batas waktu yang ditentukan dalam kontrak. Manfaat kontrak future yaitu ada future sebagai lindung nilai. Manfaat utama yang diberikan kontrak future adalah untuk melindungi nilai aset yang dijadikan patokan dari ancaman resiko ketidakpastian perubahan harga di masa depan. Selanjutnya, debt future sebagai sarana spekulasi. Manfaat lain dari transaksi kontrak future adalah sebagai ajang spekulasi untuk memperoleh keuntungan dari perubahan setiap harga yang terjadi. Perbedaan opsi dengan future. Perbedaan mendasar antara karakteristik future dengan karakteristik yang dimiliki opsi adalah bahwa dalam kontrak future, pembeli maupun penjual kontrak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kontrak tersebut apapun kenyataan yang terjadi di kemudian hari. Sedangkan dalam opsi pembeli, opsi hanya mempunyai hak untuk melaksanakan kontrak opsi tersebut di kemudian hari. Oke, bab selanjutnya yaitu tentang aksi korporasi. Apa itu aksi korporasi? Aksi korporasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh emiten yang bobotnya cukup material sehingga mempunyai kemungkinan mempengaruhi harga saham perusahaan tersebut baik dari sisi bursa efek maupun keputusan investor. Aksi korporasi merupakan aktivitas perusahaan yang berpengaruh terhadap jumlah lembar saham, lalu komposisi kepemilikan saham, lalu resiko sistematis saham dan juga pergerakan harga saham. Selanjutnya, tujuan dilakukannya aksi korporasi adalah yang pertama untuk meningkatkan modal perusahaan, lalu membayar utang yang sudah jatuh tempo, lalu ekspansi usaha dan meningkatkan likuiditas perdagangan saham serta lain-lainnya. Beberapa bentuk aksi korporasi diantaranya yaitu yang biasa dilakukan, yang pertama adalah dividen, yang kedua yaitu stock split, yang ketiga yaitu saham bonus, dan yang terakhir yaitu right issue. Selanjutnya dampak dari aksi korporasi. Yang pertama yaitu adanya perubahan komposisi kepemilikan dan dilusi saham. Selanjutnya adanya dana tambahan, lalu adanya perubahan permodalan perusahaan. Yang ketiga yaitu jumlah saham yang beredar. Selanjutnya perubahan harga sahamnya, lalu dividennya, dan yang terakhir yaitu likuiditasnya. Selanjutnya adalah stock split. Apa itu stock split? Stock split adalah perubahan nilai nominal saham menjadi berdasarkan rasio tertentu. Misalnya dari nominal 1000 per saham menjadi 500 per saham, dari 500 per saham menjadi 1000 per saham. Pemecahan nilai nominal saham ini mengakibatkan jumlah saham menjadi lebih banyak.
Selanjutnya, jenis-jenis stock split. Yang pertama yaitu stock split up, yang kedua yaitu stock split down. Tujuan diadakannya stock split yaitu untuk memecah nilai nominal saham menjadi lebih kecil sehingga jumlah lembar saham bertambah, tetapi modal yang dikeluarkan tetap. Selanjutnya adalah right issue. Dalam right issue, perseroan memberikan hak atau right kepada pemegang saham yang ada untuk mendapatkan saham baru dengan rasio tertentu. Jika si pemegang saham tidak mengambil haknya, ia boleh menjual hak tersebut kepada investor yang lain. Tujuan diadakannya right issue adalah yang pertama yaitu mengurangi biaya, karena emiten tidak perlu membayar fee untuk jasa penjamin atau underwriter. Selanjutnya, yang kedua, jumlah saham perusahaan yang diperjualbelikan bertambah, sehingga diharapkan dengan langkah tersebut akan dapat meningkatkan frekuensi perdagangan yang berarti meningkatkan likuiditas saham tersebut. Right issue merupakan informasi yang disampaikan oleh emiten yang akan mempengaruhi nilai perusahaan. Selanjutnya adalah waran. Waran adalah sebuah hak yang diberikan kepada pemegang saham untuk membeli lembar saham dengan harga yang telah ditentukan oleh emiten penerbit dalam jangka yang sudah ditentukan pula oleh perusahaan penerbit waran tersebut. Waran biasanya diterbitkan bersamaan dengan obligasi atau saham biasa. Kadangkala diterbitkan dan diperjualbelikan secara terpisah. Masa hidup waran yaitu sekitar 6 bulan atau lebih. Masa hidup waran dicatat dimulai dari tanggal penerbitan waran tersebut di Bursa Efek sampai dengan tanggal penebusan waran tersebut. Pada saat waran dieksekusi, posisi harga waran dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu in the money, yang kedua out the money, dan yang ketiga adalah at the money. Selanjutnya adalah repurchasing stock. Repurchasing stock adalah pembelian kembali saham perusahaan. Repurchasing stock adalah suatu kegiatan di mana perusahaan melakukan pembelian kembali atas saham yang telah beredar di Bursa Efek yang dimiliki oleh para pemegang saham. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan membeli kembali sahamnya. Yang pertama yaitu dividend substitution hypothesis, yang kedua leverage hypothesis, yang ketiga adalah reissue hypothesis, lalu information signaling hypothesis, yang terakhir yaitu wealth transfer hypothesis. Selanjutnya adalah saham bonus. Saham bonus merupakan pemberian saham secara cuma-cuma kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimilikinya. Lalu saham bonus sama dengan dividen saham, yaitu bagian laba yang dibagikan kepada pemegang dalam bentuk saham. Selanjutnya, saham bonus dapat berupa dividen saham, juga dapat berupa non-dividen saham. Saham bonus yang bentuknya merupakan dividen saham yaitu berasal dari kapitalisasi saldo laba. Lalu saham bonus yang bukan merupakan dividen adalah berasal dari kapitalisasi agio saham. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Jika ada tutur kata dan kata yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.